negeri dan hidup pertiwi. Putra bangsa harapan negara berprofil Pancasila. Satukan yang tubarkanlah semangat memajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di ruangan kelas 1 terkait dengan undangan Ibu Guru kelas 4, yaitu Ibu Luki Indah Nuwati selaku TGP. Berkolaborasi dengan Bapak Ibu membuat program sekolah. Nah, membuat program sekolah ini ada hubungannya dengan visi dan misi kita. Tujuannya yaitu kita akan menggerakkan siswa di dalam dia berkreativitas, kemudian menutupi kelemahan-kelemahan siswa kita. Di sini saya melihat kurangnya anak kita yaitu kurang literasi. Literasi sendiri itu ada 7 jenis dan itu sudah diketahui Bapak Ibu ya. Di sini yang saya angkat yaitu literasi membacanya. Nah, sebelum membuat program kita harus menghubungkannya dengan pembuatan bagja. Jadi satuan-satuan daripada membuat program kita harus mempunyai tahapan-tahapan. Tahapan-tahapannya disingkat bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Karyaku dalam membaca. Karyaku dalam membaca. Begitu. Nah, langkah-langkah pertama yaitu kita B. Buat pertanyaan. Kolom tentang pembuatan, tolong bagikan Bu. Pembuatan program sekolah. Tetapi di tangan Bapak Ibu ada pertanyaan buat pertanyaan. Apa pertanyaan pertamanya? Mengapa kita perlu meningkatkan literasi pada siswa? Iya. Mengapa kita perlu meningkatkan literasi pada siswa? Menurut Bapak Ibu kenapa? Meningkatkan budaya bacanya. Meningkatkan minat baca, meningkatkan minat baca. Bagus. Terus memperlancar membaca. Iya. Terus ada lagi? Ya, menambah wawasan. Menambah wawasan. Ada lagi? Ya, meningkatkan kreativitas. Kreativitas. Nah, ini yang akan kita harapkan setelah anak-anak membaca ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan kedua apa itu? Iya, bagaimana kita dapat meningkatkan literasi siswa? Dijadwalkan. Membaca. Membaca di pojok baca. Ya, baru dijadwalkan mengunjungi perpus. Bergantian ya. Iya. Nah, ini dasar-dasar kita untuk membuat program kita supaya anak minat bacanya mulai terbentuk. Kalau sudah minat baca terbentuk, dia lancar membacanya. Setelah lancar membaca dan mencintai membaca, wawasannya akan terbentuk. Setelah wawasan terbentuk, siswa akan meningkatkan kreativitas. Nah,
tinggal tugas kita yaitu cara meningkatkan literasi siswa. Kalau sudah kita lihat di sini tadi, diharapkan Bapak Ibu setiap hari meminta siswa untuk membaca buku 15 menit saja. Baik itu buku cerita atau buku pelajaran. Cuman biasanya kalau buku pelajaran anak-anak ini sudah bosen. Nengok aja sudah males. Dia akan tertarik kalau buku-buku bacaan cerita. Nah, ayo mari kita gerakkan anak-anak untuk membaca dulu, mencintai pojok baca di kelasnya masing-masing dulu. Kalau kita lihat dia sudah hampir semua buku yang ada di pojok baca dibaca, baru kita arahkan untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Dengan begitu diharapkan bahwa anak-anak mencintai membaca. Baik, itu yang pertanyaan B, buat pertanyaan. Sekarang yang A. Ambil pelajaran. Apa saja hal-hal positif yang sudah ada dalam kegiatan literasi? Hal positif dalam literasi. Berarti hampir sama dengan yang ini ya tadi ya, yang buat pertanyaan tadi. Hampir sama ya yang sudah kita bahas. Nah, sekarang langkah berikutnya yaitu kita kembali melaksanakan karyaku dalam membaca ini. Bagaimana caranya kita menarik siswa untuk mengikuti program ini. Karyaku dalam membaca. 1. Kita buat program yang lucu dan kekinian. Kalau anak-anak, ayo sekarang programnya karyaku dalam membaca. Kepanjangan kan? Kita singkat yang lucu-lucuan dulu. Apa kira-kira? Singkat menjadi karya yang lucu. Berapa? Ba. Karyaku dalam membaca. Bisa juga disingkat Dam. Karyaku dalam membaca. Apalagi? Kalaca. Apalagi? Kalam boleh. Kalam. Nah, kita sepakat Bapak Ibu. Dari keempat ini kita ambil yang mana? Ya, kalam. Berarti kita sepakat ya. Program kita namanya kalam. Karyaku dalam membaca. Jadi kita bisa promosikan ke anak-anak. Anak-anak ayo kita kalam dulu. Baca dulu 15 menit. Gitu. Nah, terus dalam kalam ini, anak-anak ini biasanya kalau awal-awal dia semangat, tapi di pertengahan-pertengahan kendor. Bagaimana caranya supaya anak-anak tetap semangat mengikuti kalam? Ada 3 Bapak Ibu. Dan ini bisa dipraktekkan dalam segala suasana terhadap anak. Yang pertama, memiliki suara. Yang kedua, kepemilikan. Yang ketiga, kepemimpinan. 3 hal ini, apa ini maksudnya? Suara, artinya sebelum kita mengenalkan program kalam, kita diskusikan dulu kepada anak-anak. Anak-anak, ini ada program nih, kalam, karyaku dalam membaca. Kira-kira ada ide enggak kalian? Nah, kadang anak kecil yang kita anggap polos, nggak ngerti apa-apa, kadang dia lebih banyak itunya, kreativitasnya, ide-idenya. Nah, kalau ide-ide dia kita tampung dan ada yang masuk akal, bisa diterapkan, kita pakai, dia merasa bangga itu. Percaya dirinya semakin tumbuh. Nah, itu suara anak. Kalau program dia, suara dia, ide dia, kita pakai, dia merasa ini.
memiliki program tersebut. Nah, setelah anak memiliki program, merasa memiliki program, akan terbentuk jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan ini bukan berarti dia harus jadi ketua kelas, bukan. Jiwa kepemimpinan di sini maksudnya adalah memimpin diri sendiri, memanage diri sendiri, kapan waktunya membaca, kapan waktunya belajar, kapan waktunya main. Jadi dia bisa mengarahkan diri sendiri. Itu maksudnya kepemimpinan. Jadi di kelas masing-masing Bapak Ibu diharapkan melaksanakan 3 hal ini. Jangan kita patahkan ide-ide anak-anak. Memang kelas akan menjadi berisik. Tapi itu yang dimau sekarang. Mengeluarkan kreativitas anak. Mengeluarkan keberanian anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, dan ini akan saya laksanakan, mempromosikan kalam ini, pelaksanaannya hari Senin. Jadi saya minta dari kelas 3, 4, 5, dan 6, saya minta perwakilan 3 siswa. Pas begitu kelas 1 pulang, pinjam kelasnya ya Bu, ngumpul kita di sini. Terima kasih. Nah, saya akan mengambil ini 3 poin ini dari siswa. Mana tahu mereka mempunyai ide-ide. Gitu. Nah, dalam program kalam ini kita hubungkan dengan program yang pernah diangkat oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu menciptakan karya. Nah, jadi begini, program ini dari minggu pertama sampai minggu ketiga itu anak-anak membaca. Terserah dia hobinya apa membaca. Pada minggu keempat mereka harus membuat karya. Misalnya dia membaca Malin Kundang misalnya. Sesuai dengan imajinasi anak. Anak itu membuat karya, boleh puisi, boleh menyanyi, boleh cerpen, boleh menggambar. Sesuai dengan imajinasi anak-anak. Nah, seperti yang Bapak Kepala Sekolah lakukan, karya anak-anak ditempel di mading. Yang bagus ya Bapak Ibu, diseleksi di kelas masing-masing, terus di mading. Atau bisa ditempel di kelasnya masing-masing, baru nanti hari Sabtu secara bergantian kelas-kelas yang lain memasuki kelas yang lainnya. Nah, sekarang kita ambil sepakat. Karya anak ini nanti akan kita tempel di mading atau anak-anak berkunjung ke kelas. Karena Bapak Ibu yang tahu karakter anak-anak kita. Kira-kira gimana? Mading kelas atau mading depan? Oh iya, mading depan aja ya. Baik. Nah, sepakat kita ya. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga anak-anak membaca, minggu terakhir anak-anak membuat karya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Pas aja. Nah, terus setelah yang terbagus-terbagus itu tadi ditempel di mading, tidak sampai di situ, itu akan ditempel di situ selama 1 bulan. Bulan berikutnya kan dicopot. Nah, dicopot itu tidak dibuang, tapi dikumpulin, ditempel. Jadi di situ ditulis bulan Maret misalnya. Nanti bulan depan bulan April. Jadi pas sampai 1 tahun baru dijilid program kalam karyaku dalam membaca. Nanti disimpan di perpustakaan. Jadi kalau yang membuatnya itu dari kelas 1, pasti unyu-unyu ya kan, namanya juga kelas 1. Pas dia nanti kelas 5 atau kelas 6, pasti tertawa dia. Ngelihat karyanya dulu dia waktu kelas 1. Nah, dari situ tujuannya bahwa dia mengenal pribadinya. Oh, berarti saya ada kemajuan, ada peningkatan dalam pendidikan.
begitu. Atau bisa nantinya ke depannya bisa kalau anak ini melihat karya temannya bisa menginspirasi. Oh, bisa aku membuat seperti itu. Nah, masalahnya tidak semua anak mau membaca. Bagaimana menurut Bapak Ibu menghadapi siswa yang tidak mau membaca? Dipaksa ya. Pemaksaannya seperti apa? Cerita bersambung. Oh iya ya. Berarti bukunya satu diedarkan gitu. Oh. Oh iya. Ide bagus, ide bagus. Berarti begitu ya Bapak Ibu kalau ketemu anak yang susah untuk membaca. Nah, ini tadi kita sudah bahas tentang program Kalam, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Sekarang penanggung jawabnya. Penanggung jawab. Penanggung jawab pertama guru kelas masing-masing ya. Yang menyeleksi yang untuk ditampilkan di mading. Tapi gini Bapak Ibu, supaya dia tidak sedih hatinya karena tidak masuk sini, yang tidak lolos kita tempel di kelas. Ya kan, biar dia nggak sedih hatinya. Gitu. Karena tidak semua anak punya bakat membaca, menggambar, melukis. Tapi boleh puisi. Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur, wadah pengembangan pemberdayaan untuk pendidik tenaga kependidikan dan pendidik lainnya. Luaskan wawasan dan keterbukaan, gotong royong jiwanya, berikan yang terbaik, tingkatkan pelayanan. Masa depan bakti kami kepada negeri dan Ibu Pertiwi. Selamat pagi semuanya. Iya, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Semangat semuanya, perwakilan kelas 4, 5, dan 6. Baik, kira-kira ada yang tahu enggak kenapa hari ini kita berkumpul? Enggak tahu. Nah, kita akan membicarakan sebuah program yang namanya Kalam. Ada enggak siswa kita yang namanya Kalam? Enggak ada ya. Berarti enggak ada yang sama ya dengan program kita. Apa itu Kalam? Kalam itu begini. Setelah dilihat semangat untuk membaca, rata-rata semua siswa lemah atau kurang. Jadi, kita akan menggerakkan semangat untuk membaca. Siapa yang hobi membaca? Iya. Nah, bagaimana ini menurut kalian? Ini perwakilan-perwakilan dari kelasnya masing-masing. Berarti sudah the best di kelasnya masing-masing. Menurut kalian bagaimana caranya supaya teman kita semangat untuk membaca? Ngomong aja enggak apa-apa. Salah? Enggak masalah. Iya, diberi semangat untuk terus belajar. Kira-kira bentuk semangatnya itu dalam bentuk apa? Iya, bagus. Berarti kita ajak dia, berarti membuat komunitas ya. Membuat komunitas supaya kita belajar bersama. Bagus. Nah, itu tadi setelah kita membuat komunitas untuk semangat belajar, membaca khususnya, membaca apa aja?
baca cerpen kek, kalau yang gede, kalau yang kecil baca kartun, baca komik, baca dongeng. Yang di pojok baca kita kelas masing-masing ada kan? Nah, kalau baca terus yang kurang rajin semangat ini membaca, bosen, kira-kira ada ide nggak lagi? Gimana nih caranya supaya tidak membaca aja terus kegiatannya? Ya? Iya, bagus sekali. Harus ada kesempatan istirahat, kesempatan bermain dan belajar yang lain. Nah, Ibu garis bawahi yang bermain tadi ya. Kita kasih kesempatan bermain. Bagaimana mainannya ini supaya menarik dan ada hubungannya dengan bacaan yang dibacanya. Iya, boleh. Bagus sekali. Menggambar. Iya. Ada lagi yang lain? Menulis. Berarti bisa menulis cerpen, bisa menggambar lukisan. Membaca tadi. Sudah. Kalau dia bosen, apakah itu sesuatu? Membuat karya, membuat pesawat-pesawatan. Membuat pesawat-pesawatan kira-kira dari bahan apa aja ya? Kertas, terus karton, terus kayu, buat kapal, kardus, gabus. Oh iya, ya. Dengan begitu semangat ya, nggak bosen membaca terus gitu ya. Nah, bagus sekali ide kalian. Jadi di program Kalam ini, next Pak, setelah dia membaca buku yang ada di pojok buku bacaan, misalnya dia membaca buku yang berjudul Malin Kundang misalnya. Nah, next. Barulah timbul kreativitas. Di dalam cerita, contoh Malin Kundang aja dulu ya. Malin Kundang itu ada tahu enggak apa ceritanya? Ayo siapa yang berani? Ya. Sebentar, kakaknya dulu tunjuk duluan. Anak yang durhaka. Terus setelah dia durhaka menjadi batu. Dikutuk menjadi batu. Batu apa? Batu giok, batu koin, batu emas, atau batu apa ini? Batu biasa, bentuknya bulat kayak kelereng. Bentuknya seperti apa? Manusia. Iya. Ibu sudah pernah sampai di sana. Di sana itu kapal batu tapi dibentuk seperti kapal gitu. Bentuknya seperti kapal. Nah, itu yang dikatakan malin kapal, malin kundang. Dalam bentuk batu gede, ada bentuk model kapal gitu. Nah, otomatis terbayang kreativitas. Dari judul Malin Kundang, kreativitasnya bisa membuat apa? Kapal. Membuat lukisan laut. Ya kan? Coba, next Pak. Atau membuat kartun-kartun yang lucu. Bahkan ada siswa yang sudah pintar membuat kartun dengan menggunakan HP. Gurunya kalah. Lebih pintar siswanya. Apa bisa? Bisa. Itu lebih bagus zaman sekarang, zaman teknologi. Terkadang siswa lebih pintar dari gurunya. Kalau ibu mempunyai siswa lebih pintar dari ibu, ibu seneng. Paling ibu panggil ini kayak mana nih, mencetnya ini kayak mana, gitu. Lanjut. Bisa juga dari hal yang dibaca, bisa menjadi karya membuat lukisan atau bisa dalam bentuk apa benda yang ditempel-tempel?
Misalnya dari daun ditempel, apa namanya? Iya, dari kacang, biji-bijian itu namanya disebut? Ya, apa peristiwa menempel kemarin? Kakak, pertama Kak. Kak Opo. Iya, kolase. Iya, bisa dalam bentuk kolase. Bentuk kapal, kolase, dari daun pisang dari kulit apa dibentuk kapal. Boleh, dari bacaan satu aja Malin Kundang. Next Pak. Bisa dari kertas-kertas dilipat-lipat. Ya, apa origami. Ya, origami. Bisa. Seperti ini yang bukti nyatanya ini. Ah, bisa. Ya kan? Bisa terbayang? Next. Bisa lagi membuat seperti ini. Tapi bukan mobil dari toko. Kalau dari kardus, dari botol bekas, kayu, triplek, apa lagi? Tutup botol, kayu. Ini apa? Itu tuh apa? Pelepahnya pisang. Bisa. Bisa buat mobil-mobilan itu. Kalau ibu taunya itu si batangnya itu. Oh. Sama ini jeruk Bali kulitnya itu bisa untuk mobil-mobilan. Itu zaman kecil ibu kalau kulit jeruk Bali. Hah? Buat apa? Ah, iya, mobil truk. Waduh, enggak ada mobil truknya ya. Next. Nah, ini kartun juga bisa. Yang bergerak-bergerak pakai animasi. Mana tahu nanti di sini sudah ada yang bisa mengaplikasikan Canva. Nah, bagus. Itu bekal di SMP nanti. Ikut OSIS nanti ya. Ya. Next. Apa ini? Bumi. Nah, berputar. Kelas 6 ya, sudah mempelajari tata surya ya. Nah, bisa. Dari bacaan-bacaan yang dibaca, dari situ harus membentuk kreativitasnya apa, imajinasinya apa. Tapi kalau Malin Kundang yang dibaca, kemudian karyanya membuat karya tata surya, nyambung dah. Berarti dia bohong itu bacanya. Sambil membaca sambil menghayalain dia. Next. Nah, ini baru cocok untuk cerita Malin Kundang. Membuat lukisan. Lukisannya boleh aja menggunakan spidol boleh, pensil warna boleh, krayon boleh, cat air boleh. Mana tahu ada yang les di luar kan, les mewarnai. Nah, itu next. Dan lain-lain. Jadi, program apa tadi namanya? Kalam, kepanjangannya karyaku dalam membaca. Kalam, karyaku dalam membaca. Nah, di dalam membaca, jadi nanti kalian bisa ceritakan ke teman-teman di kelas masing-masing. Program ini program kita semuanya. Kalian boleh mengungkapkan saya mau buat ini, boleh, tidak ada yang salah. Karena itu adalah murni kreativitas kalian. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita membaca setiap hari 15 menit di kelas. Minggu keempat, baru kita membuat karya. Jadi jeda waktu membuat karyanya itu 1 minggu. Lama.
Jadi prosesnya lama. Mana tahu ada yang masih sibuk ujian, ada yang masih sibuk ulangan, ada yang masih sibuk apa, ada yang sakit. Tapi jedahnya masih ada waktu 1 minggu kesempatan. Karyanya apa saja, itu tadi terserah. Yang penting ada bentuk karya. Puisi, pantun, nah boleh. Komik, cerita, cerpen, boleh, novel, boleh. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bentuk-bentuk karyanya? Karyanya 1 siswa 1. Iya. Nanti diseleksi, yang menyeleksi guru kelasnya masing-masing. 1 minggu. Udah ganti bulan, tanggal pertamanya itulah kumpul daripada karyanya. Bebas. Iya, di rumah. Iya, di rumah. Baru karyanya dibawa ke sekolah. Mana tahu di antara kalian nanti ada yang ahli sastra, kemudian ahli merancang, kemudian ahli membuat sesuatu. Berawal dari yang kecil ini dulu. Makanya belajarlah membuat sendiri. Gitu. Karena apa? Ibarat seperti naik sepeda. Kalau naik sepeda itu kan pasti pertama sering jatuh. Lama-lama pinter. Sama dengan membuat karya sesuatu. Pertama bengkok-bengkok. Pertama nggak rapi. Lama-lama terus diasah menjadi rapi. Gitu. Tujuan dari program ini itu adalah mengasah kreativitas. Jadi tugas siswa yang ditunjuk untuk berdiskusi di sini adalah membantu ibu guru di kelas. Apa tugas kalian? Ya salah satunya mencatat. Si A judulnya apa yang dibaca. Si B apa judulnya yang dibaca. Baru nanti pada saat mengumpulkan karya, kalian tinggal nunjukkan ke ibu guru bahwa oh si A bacanya judulnya Kancil dan Buaya, nyambung nggak karyanya? Nah, ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, jadi sudah mengerti ya tentang program Kalam ini? Sudah ya? Baik, kalau sudah berarti tugas Ibu untuk menjelaskan program sekolah kita cukup dan kita tinggal action membaca mulai minggu ini ya. Jadi karyanya pada saat setelah Lebaran. Sebelum kita tutup, mari kita tepuk salut. 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 Iya, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di masa yang akan datang. Selamat pagi.